Hello and welcome to JLID. So good to be back, rahe. Lah, kok jadi kayak Bimo gitu. Kali ini beda nih. Gua kali ini nggak mau nge-review sih. Terus ngapain sih Kak kalau nggak nge-review gitu? Daripada gue sebutin sekarang, kita opening dulu. Nah, karena hari ini kita nggak nge-review, gue sebenernya ini kepikiran tiba-tiba aja sih. Tadinya mau nge-review laptop, cuma laptop guanya itu mati. Jadi daripada nggak jadi nge-review kan, jadi gue reviewnya komputer atau laptop yang pertama gue pakai sampai yang sekarang. Apa aja sih? Yang pertama itu gue bahas ini dulu, gue ambil dulu. Nih, ini prosesornya bukan komputernya sih. Komputernya soalnya udah nggak ada dan ini masih gue simpen. Kenapa masih gue simpen? Karena ini cukup bersejarah buat gue. Ini adalah prosesor AMD Athlon A1000. Ini pada masanya itu setara dengan Intel Pentium 4 kalau nggak salah. Anak sekarang mungkin nggak ngerasain rasanya pakai PC Pentium 4 yang kalau habis di booting suaranya gimana? Suara Windows XP. Nah, suara Windows XP gimana? Ntar gue masukin di sini. Nah, gitu suaranya sangat menggelegar gitu. Ini pertama kali gue gunain PC itu tahun berapa ya? Tahun gue kecil sih, gue TK atau SD. TK kayaknya. Sebelum TK kayaknya ya sebelum TK. Ini gue gunain cukup bersejarah karena pertama kali gue kenal komputer, terus pertama kali gue diajarin pakai Microsoft Word, Excel, gimana caranya ngetik, belajar software. Nah, bedanya software, hardware, alat input output tuh pertamanya di sini. Ini dulu punya om gue, turun menurun sampai ke gue. Nanti next ada barang yang bukan barang, laptop yang selanjutnya. Ini laptop kedua setelah upgrade dari ini. Mana laptopnya? Mana sini? Sini lama deh. Ini dia. Ini sebenarnya salah satu laptop yang ingin gua review. Cuma ternyata kayaknya IC powernya kena. Jadi udah di charger, nggak mau nyala. Dan IC baterainya emang udah kena. Jadi pakai baterai nggak bisa, harus pakai charger pun nggak bisa. Ini laptop Acer Aspire 4739. Ini kalau nggak salah laptop Core i3 pertama-tama gitu. Pertama-tama Core i3 ini gue beli nih. Ini kalau nggak salah pakai prosesor. Yo, stikernya udah nggak ada. Ini kalau nggak salah pakai Intel Core i3 generasi kedua. Pakai RAM-nya 2 GB. Dulu tuh RAM 2 GB tuh udah lumayan cukup memenuhi kebutuhan buat sehari-hari sih. Ini RAM-nya 2 GB, sama pakai hard disk 500 GB. Ini laptop juga cukup bersejarah. Kenapa laptop ini belum gue jual sampai sekarang dan masih ada di rumah biarpun udah rusak? Karena pertama kali gue belajar desain, pertama kali gue belajar ngedit, terus beberapa project pertama gue tuh pakai laptop ini. Ini juga laptop pemberian dari nyokap gitu. Jadi ini cukup bersejarah buat gue dan itulah kenapa alasan gue masih gue simpen di hari ini sampai sekarang. Dulu tuh di sini gue bukan prosesor, pakai software namanya Sony Vegas. Gue lupa Sony Vegas berapa. Itu software pertama gue belajar editing di sini. Sama ada beberapa project waktu itu gue barengin sama temen gue. Pakai laptop ini juga masih ngeditnya karena gue belum ganti laptop. Ini laptop gue pakai dari tahun 2013 atau 2014 ya? 2013 kayaknya. 2013. Oke, pas gue masuk SMP, gue beli laptop ini. Ini gue pakai sampai kemarin kuliah. Gue sempet kuliah, biarpun kuliah gue nggak tuntas. Tapi gue pakai sampai kuliah. Dan karena di kuliahan nggak bisa nyolok terus-terusan kan harus pakai baterai juga. Akhirnya ini laptop gue turunin ke adik gue dan rusak jadinya. Tapi ini cukup bersejarah buat gue. Oke, next setelah laptop ini dari yang gue pakai dari SMP sampai kuliah, akhirnya gue ganti ke laptop yang ini. Bentar, ini gue taruh di bawah dulu. Mana laptopnya? Woods, nih dia. Ini adalah Sony Vaio E-Series. Ini cukup bersejarah juga ini laptop gua gunain karena project video jualin laptop Indonesia channel ini pertama diedit pakai laptop ini. Jadi ini cukup bersejarah buat gua. Project pertama channel ini juga pakai laptop ini, biarpun ya kalau lu lihat nih engselnya udah kemana tahu. Ya, ada tukang tempe lewat. Ini juga engselnya udah patah dan udah nggak bisa gue benerin. Nyari casingnya juga udah susah. Ini laptop udah pernah gue review. Nanti kalau mau nonton reviewnya ada di sini. Nanti tongol set gitu.
Kalau dibahas spesifikasinya, spesifikasi dasarnya aja ya. Ini Core i7 generasi 3, RAM 4GB, hard disk 750GB. Ini laptop sebenarnya bukan punya gua sih. Ini gua minjem punya om gua. Terus dikasih, ya udah pakai aja gitu katanya. Ini juga gua pakai untuk belajar editing. Ini pertama kali gua belajar pakai Adobe Premiere tuh di sini. Itu pun langsung pakai yang 2015. Enggak, gua pakai belajar Premiere tuh waktu SMK. Habis itu di sini baru pakai 2015 untuk beberapa project yang gue gunain. Dan yang paling ada buktinya bisa dilihat itu awal-awal channel jualin laptop Indonesia, channel ini JLID. Itu videonya awal-awal pakai laptop ini. Jadi ya yang kalian lihat dulu-dulu itu ngeditnya pakai ini. Cukup keren dan cukup disayangkan karena casingnya udah lapuk, jadi udah nggak bisa dibenerin. Dan udah waktu itu sempat kebocoran juga sih ini. Sempat kebocoran juga dan udah kena air, jadi ya cukup sayang banget nih laptop. Kalau masih bisa nyala, ini masih bakal gue gunain juga sih buat device kedua gue. Lalu next, abis dari sini gue upgrade ke MacBook Pro. Cuman yang MacBook Pro itu ya udah lama. MacBook Pro itu berapa bulan lalu ya? Pokoknya sebelum akhir tahun lalu gue pakai MacBook Pro. Terus MacBook Pro-nya modar. MacBook Pro-nya modar karena dulu gue agak nge-push juga kan buat ngedit. Itu gue ngedit itu seminggu, ngerender tuh bisa 2-3 kali. Dan di kamar gue ini nggak AC ya, jadi mungkin masalahnya itu overheat, kepanasan. Awalnya sih nggak ada masalah, gue pakai normal-normal aja. Tiba-tiba pas gue pakai, tep mati. Gue tanya, gue coba nyari-nyari, coba udah gue riset apa, sampai nge-install ulang OS, ternyata nggak bisa juga. Dan coba bawa ke iBox lah, ngide nih bawa ke iBox ya. Mas ini kenapa ya? Gak bisa gini. Oh ini kena logic boardnya mas. Waduh kena logic board. Berapa mas ganti logic boardnya? 8 juta. Allah 8 juta bos. Kayaknya 8 juta gue bisa dapat laptop yang lain gitu daripada gue benerin. Akhirnya itu MacBook entah kemana sekarang. Kabarnya di mana gue nggak tahu. Gue cek iCloud gue juga udah nggak aktif kan, udah nggak bisa nyala. Jadi ya sudah. Dari situ, dari si Vaio ini ganti ke MacBook cuma 6 bulan gue pakai, habis itu rusak. Terus yang sekarang gue pakai, belum lama sih gue pakai laptop ini, laptopnya Vaio. Nah tadi kan gue bilang laptopnya apa. Bentar, yang ini taruh bawah dulu. Sayang kalau MacBook seru nih, laptopnya jadi banyak gitu kan. Sayang aja MacBooknya udah nggak tahu kemana. Oke, sekarang bawa. Nah ini dia laptop super gue yang gue pakai sekarang. Ini the best banget kan. Aduh iPhone gue ketindih nyampenya. Nah ini the best banget laptopnya. Kenapa gue bilang the best? Seumur umur sih gue baru sekali punya nih laptop yang spek kayak gini ya. Lu banget gedenya tuh segini. Ini adalah Dell Alienware 17R4. Ini udah pernah di-review sama teman gue si Andre. Boleh nonton juga di sini. Nanti gue taruh footage sinematiknya abis ini deh. Oke. Dah, kenapa ini gue bilang spesial? Ya, gue dulu tuh mimpi gitu. Sempat kepikiran, gue pengen beli laptop gaming deh. Sebenarnya yang dilema gue dulu tuh mau beli MacBook atau mau beli laptop gaming. Karena kan kebutuhan gue buat editing. Terus gue bingung, MacBook apa laptop gaming, MacBook apa laptop gaming. Akhirnya gue putusin ngambil MacBook. Nah, nyata MacBook emang mungkin buat kerja editing tuh kuat, tapi nggak bisa diajak kerja apruk-aprukan gitu loh, yang nge-push terus gitu, kayaknya nggak bisa. Dan akhirnya rusak kan, buktinya MacBook gue rusak. Mungkin nggak tahu kalau MacBook baru ya, itu kan gue MacBook juga tuh gue belinya second. Dan sekarang gue pakai ini Alienware 17R4, seumur umur punya laptop 17,3 inci, segede ini dan seberat ini, beratnya tuh sampai 5 kilo kalau sama chargerannya. Ini juga kalau dibahas di review lengkapnya nanti dijelasin semua spesifikasinya. Ini cuma gue sebutin spesifikasi dasarnya aja. Ini Alienware 17R4, Core i7 generasi ke-7, RAM 16GB DDR4, SSD NVMe 256 sama SSD SATA 1TB. Ini super power banget nih laptop. Gue akhirnya merasakan rendering tuh cepet banget tuh di sini. Ini kenapa gue betah pakai laptop ini, dan syukur alhamdulillah bisa ngerasain gitu aman laptop. Ya biarpun minusnya ya berat gitu, nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi kalau lo nongkrong di kafe tuh, lo tebrak gini gitu,
Itu orang ngeliatin semua, serius. Gue sekali pernah gue bawa ke kafe gitu kan. Gue buka, ada yang nyamperin. Weh, buka warnet lu. Secara saking gedenya, dan itu juga ini RGB-nya tuh di mana-mana gitu. Ada 12 titik RGB, jadi kalau dibawa keluar RGB-nya nggak lu matiin, itu pasti orang tuh mencolok banget, langsung orang liatin, wah gila laptopnya gede banget. Dan ternyata di sini tuh banyak yang kurang, yang di sekeliling gue ya, yang waktu gue buat tempat nongkrong tuh banyak yang kurang tahu sama Alienware ini, karena mungkin pasarnya di sini lebih banyaknya ke Asus ROG kali ya, karena ROG tuh udah di mana-mana, udah wah gitu, semua orang lihat oh ROG. Nah giliran gue bawa ini, pada nggak ada yang tahu ini laptop apaan. Mas, ada satu orang nanya, Mas laptopnya custom ya? Coba cuy, lu custom laptop ada di mana coba? Kalau ada sih gue pengen tahu custom laptop di mana. Dia bilang, Mas laptopnya custom ya? Enggak Mas, ini Alienware gitu. Produk mana Mas Alienware? Produknya Dell. Nah itu masih banyak yang kurang tahu sama Dell Alienware ini. Ya mungkin itu sih yang gue pakai dari pertama kali belajar sampai sekarang, yang device yang gue gunain. Dan semuanya masih ada kecuali MacBook yang entah kemana. Itu kenapa gue simpen, karena semuanya itu punya nilai historical buat diri gue. Jadi barang-barang yang historical itu kadang punya nilai tersendiri gitu. Biarpun ya gunanya kadang ada kadang enggak, tapi buat gua tuh ada nilai lebihnya gitu. Mungkin kalian juga ada yang punya beberapa laptop atau sejarah-sejarah yang bersama laptop itu yang sayang banget buat dijual. Boleh kalian ceritain di bawah di kolom komentar gimana experience kalian selama menggunakan itu. Terus ada sejarah apa, ada hal-hal unik apa yang bisa kalian ceritain, coba tulis di kolom komentar di bawah. Gue senang sih baca-bacain yang ada nilai-nilai historinya gitu, karena barang kadang bukan cuma sekedar barang kalau buat gue. Barang tuh kadang ada punya nilai positif dan negatifnya, dan kalau yang positif tuh pasti banyak cerita-cerita yang bisa lo ceritain nanti, kayak sekarang ini. Ya tiba-tiba kepikiran sama gue, tadinya mau nge-review, karena laptopnya nggak bisa nyala, jadi deh gue bikin gabungin aja semuanya deh jadi satu gitu. Kayak gitu. Jangan lupa di komen di bawah barang-barang yang menurut kalian punya nilai di kehidupan kalian gitu. Oke, mungkin sekian aja dari gua. Ini cuma sharing aja buat teman-teman semua, biar ada cerita-cerita aja gitu, biar seru. Dan sebelum closing, gua mau tumpuk dulu semuanya. Ini satu. Ini di sini. Dan terakhir. Asik. Oke, sekian aja dari gua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini. Dan nyalain logo notifikasinya biar selalu dapat update video terbaru dari kita. And goodbye.